Apa kabar ya Bang? Iya, apa kabar ya Kak? Aku baik. Kalau Kabar, Kakak? Bang? Kak Rotua baik. Oh, baik. Kalau Bang Hanto? Baik, sehat. Bang Evan juga baik kan ya Bang? Bang Evan juga Iya. baik. Nah, adik-adik Bang, kabarnya Iya. gimana ya Bang? Oh, kita tanya dulu ya, Kak, Tadi yuk. adik-adik? Yuk. Oke. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis. Amin. Tetap semangat untuk memuji Tuhan, walaupun masih beribadah di rumah aja masing-masing. Tapi harus rapi Bang. Betul Kak, harus sikap yang rapi. Harus apa lagi Bang? Harus ibadahnya harus tenang karena kita mau memuji nama Tuhan. Harus ada apanya lagi Bang? Ada persembahannya ya Bang? Betul. Ada persembahannya. Terus ada Alkitabnya. Ada itu loh. Anak-anak itu sekarang masih ada loh tulis catatan Bang. Betul, harus ada Kak. buku dan pulpennya buat mencatat ayatnya. Betul, Ya. Kak. Sekarang kita mau mulai ibadah apa ya Bang ya? Sekarang kita mau mulai ibadah Kak, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu Kak. Ayo, tapi berdiri dulu nih adik-adik bersemangat ya Bang. Betul. Yuk, adik-adik semuanya kita berdiri. Kita nyanyi lagu Yuk. Hatiku Penuh Nyanyian. Harus bernyanyi dengan sukacita. Ya Bang. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Semarang dan pujilah Dia, semarang dan pujilah Dia, semarang dan pujilah Dia, Raja segala raja. Yesus, oh jalan raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke Kak, kita sudah nyanyi, sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau masukin ibadah kita nih Kak. Kita mau mulai ibadah dengan sikap yang baik. Masih tetap berdiri ya adik-adik. Iya, Mas, kita berdiri. Lipat tangannya sambil bernyanyi kita ya. Iya, Ya, Bang, Bang, kita datang ke nyanyi. hadirat Tuhan. Ayo Bang. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan duka yang gembira. Angkat penggelan dan kesedihan dan marah di dalam hatimu. Serahkan juga pujian sambil hadirnya Sang Raja. Oke, mari kita satukan hati kita satu dalam doa. Ya Bapa dan Raja surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih melindungi kami dari kami bangun hingga sampai saat ini Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, sekarang kami mau ibadah, berkatilah adik-adik kami, berkatilah kami supaya kami dapat nanti mendengarkan firman-Mu dan dapat kami aplikasikan ya Bapa dalam kehidupan kami.
dan berkatilah ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Siapkan hati kami Bapa untuk kami memulai ibadahmu ya Bapa. Ya Bapa, sebelum kami memulai ibadahmu, ampunilah dosa-dosa kami supaya kami layak beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita nyanyi lagi Bang, lagu Ada Satu Sobatku. Siapa sobat kita Bang? Sobat kita adalah Tuhan Yesus kami. Adik-adik, Bang juga punya ada satu sobatnya ya. Betul. Pasti ada. Pasti. Iya. Tuhan adalah sahabat kita yang paling setia. Iya, Ya. Kita lagu Ada Satu Sobatku. Ayo Bang. Oke. Sekarang kita mau baca hukum Taurat kita nih Kak. Iya. Hukum Taurat dari ke-8 sampai ke-10. Iya, adik-adik pasti tahu Bang ya semuanya ya Bang. Pasti. Yang pertama sampai ke-10. Kita sekarang hukum Taurat yang berapa? Kita sekarang hukum Taurat yang ke-8 sampai yang ke-10. 10. Iya. Kita Abang Bentang yang ke-8, Kakak yang 9. Nanti 10 kita sama-sama Bang. Betul Kak. Iya. Ayo. Iya, Bang. Kita baca hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Tita Ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Iya, kita sudah hukum Taurat, kita lagu biarpun gunung-gunung beranjak. Kita tetap masih berdiri biarpun gunung. Kita olahraga ya Bang. Oke, Ya. ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Biar Gunung-Gunung Beranjak. Pasti
kita membaca epistel kita nih Kak. Ayat hafalan dari sekalian ya Bang ya? Iya, sebut saya. Dari Roma 3:24. Betul Kak. Iya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, itu epistel kita nanti ya Kak. Roma 3:24. Tapi kayaknya adik-adik ada ngirim video nih Kak. Kita putarnya kapan ya Kak ya kira-kira? Habis nyanyi dulu aja Bang. Nyanyi dulu lagi ya Kita Kak? nyanyi dulu ya Bang. Oke, yuk. Kita nyanyi lagu Allah Peduli. Oke, ayo Kak kita lihat tuh adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan. Oh, ayat hafalan dari mana tadi Bang? Dari Roma 3 ayat 24. Iya, kita lihat yuk. Ayo. Ayat hafalan bulan Maret adalah Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, aku Ramiro Juniho Badia Pangaribuan. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 tidak ayat 24 dan dalam oleh oleh kasih kasih karunia tangan telah saya dibenarkan kemenangan dengan yang cuma-cuma cuma-cuma karena karena penebusan lautan dalam Kristus Yesus. Yesus. Amin. Amin. Pangaribuan Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Wah, bagus nih Kak adik-adik. Bagus ya, hebat-hebat. Aktor BPS Sekolah Minggu Jatinegara. Hebat. Tepuk tangan yuk. Iya, mantap, bagus apa lu? Yuk. Kita biasanya nih Kak, adik-adik kan ngirim. Ini biasanya kemana Kak ngirimnya ya? Kemana? Ke guru masing-masing boleh. Boleh ke guru masing-masing. Ke yang gurunya yang dikenalnya juga boleh. Boleh dong Kak. Tapi jangan sampai lama-lama Bang. Iya, karena kita harus Batasnya edit dulu. hari Rabu, ya. Sebanyak-banyaknya boleh lah yang kirim Iya. Bang. Biar rame yang menghafal ayat hafalannya. Betul Iya. Kak.
Sekarang kita mau masuki khotbah kita nih Kak. Kita mendengarkan khotbah. Kita siapin hati dan pikiran kita, biar kita dengar khotbah dengan baik. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu nih Kak. Iya, aku mau cinta Yesus selamanya. Ayo Bang. Oke. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita, secara khusus anak-anak sekolah minggu melalui ibadah virtual atau melalui ibadah online yang akan kita laksanakan pada hari ini. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita itu tertulis dalam Matius 27, dimulai dari ayat 27 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus,
tinggal 1 minggu lagi atau beberapa hari lagi kita akan mengingat kembali kematian Yesus, mulai dari penderitaan, penganiayaan, penyaliban, dan mati dan dikuburkan. Itu nanti akan kita rayakan hari Jumat yang sering kita sebut Jumat Agung. Tetapi setelah 3 hari kemudian kita akan merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus dari kubur atau kebangkitan Yesus dari kematiannya. Dan pada hari ini, dalam ibadah kita pada hari ini, kita mau melihat bagaimana Yesus diperlakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang mengolok-olok dia, diperlakukan orang yang tidak percaya dan yang tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat, yang tidak mengenal Yesus sebagai orang yang telah datang menjadi manusia yang akan menyelamatkan kita. Mereka mengenal Yesus sebagai orang biasa saja, bahkan memperlakukan dia dengan suka hati mereka, bahkan merendahkan Yesus. Dalam nats ini, anak-anakku yang dikasihi Yesus, ada 3 peristiwa atau ada 3 cara mereka untuk menghina dan merendahkan Yesus yang akan menyelamatkan umat manusia, dan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang Yahudi atau orang-orang yang tidak menerima Yesus atau orang yang mengolok-olok Yesus. Yang pertama, mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan pakaian kebesaran yang dikatakan atau disebut dengan jubah ungu. Itu dikenakan kepada Yesus bukan mau meninggikan Yesus sebagai raja, bukan mau meninggikan Yesus sebagai juru selamat, tetapi mereka berencana untuk menghina Yesus dengan mengenakan jubah ungu, karena jubah ungu biasanya simbol jubah kebesaran atau kebesaran seorang raja. Dan itu mereka kenakan kepada Yesus, bahwa mereka mau mengatakan, kau mengatakan kau akan menjadi raja besar yang datang ke dunia, ternyata kau bukan raja besar. Itu yang mereka mau katakan melalui mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Itu yang pertama mereka perbuat, untuk mengolok-olok, menghina dan merendahkan Yesus dengan mengenakan jubah ungu. Dan yang kedua yang mereka lakukan dengan membuat mahkota duri, dengan menyanganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di kepala Yesus. Itu juga penghinaan, karena mereka mendengar bahwa Yesus adalah raja, tapi mereka tidak percaya. Jadi mereka membuat suatu mahkota yang sebenarnya itu mahkota kepada seorang raja, tapi mereka memperlakukannya dengan tidak baik, bahkan menghinanya dengan membuat mahkota duri di kepala Yesus. Mahkota duri sebagai pertanda atau sebagai penghinaan kepada Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus tidak mungkin dimahkotai menjadi raja, sehingga mereka sendiri yang memahkotai dengan mahkota penghinaan. Dan yang ketiga yang mereka lakukan, yaitu mereka memberi tongkat tanda kekuasaan kepada Yesus. Tongkat itu juga sebenarnya mereka berikan dari buluh sebagai penghinaan, karena seorang raja
tentu akan memiliki tongkat sebagai pertanda kekuasaan, dan itu juga mereka lakukan untuk menghina Yesus. Berarti lengkaplah penghinaan kepada Yesus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia diberi jubah ungu, dia diberi mahkota duri, dia diberi tongkat dari buluh untuk menghina Yesus yang menjadi raja dan yang datang ke dunia ini. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, apa arti cerita ini di dalam kehidupan kita, di dalam merenungkan kedatangan Yesus, di dalam merenungkan keselamatan yang telah dibawa Yesus melalui penderitaan, melalui salib, dan melalui kematiannya. Yang pertama yang mau kita angkat dan yang mau kita renungkan, bahwa Yesus itu adalah betul-betul Raja yang telah datang ke dunia ini. Bukan Raja yang dibuat-buat, bukan Raja yang memang ditunjuk manusia, tetapi dia betul-betul Raja yang datang ke dunia ini, tetapi berbeda kebesarannya dengan kebesaran Raja dunia. Sehingga dia diperlakukan manusia, diperlakukan orang Yahudi sebagai manusia biasa, bahkan sebagai manusia terhina. Karena Yesus sebagai Raja besar, bukan Raja dunia sama seperti raja-raja yang lain yang memimpin pasukan, yang memimpin menteri-menteri, dan yang memimpin pemerintahan. Tetapi dia adalah Raja keselamatan kita, Raja yang membawa kedamaian, Raja yang mampu merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk mewakili kita. Dia rela dihina sehina-hinanya untuk mewakili kita. Dia menderita mewakili kita dari penderitaan kita. Bahkan dia rela mati karena disalibkan, supaya kita tidak mati dan tidak disalibkan lagi. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, untuk lebih melihat makna kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, untuk lebih melihat makna kekuasaan Yesus di dalam kehidupan kita, itu harus kita lihat dari iman dan kepercayaan kita, atau itu bisa kita lihat bagaimana Yesus mengasihi kita. Yang sebenarnya kita yang paling hina karena kita telah jatuh ke dalam dosa, karena kita telah terpisah dengan Allah, karena kita telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena dosa tentu kita sebenarnya harus mati, karena dosa sebenarnya kita harus menderita. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, Yesus yang Maha Pengasih, dia mau mengangkat kita dari kehinaan kita, mau mengangkat kita dari penderitaan kita. Dia mau menghidupkan kita dari kematian kita karena dosa dan kejahatan kita. Itulah kedatangan Yesus, itulah kehinaan yang diterima Yesus, itulah penderitaan yang diterima Yesus, yang dialami Yesus, itulah salib, dan itulah kematian yang dialami Yesus. Berarti kedatangan Yesus mengangkat kita dari kehinaan, mengangkat kita dari penderitaan, menyelamatkan kita dari kematian, dan menyelamatkan kita dari kesengsaraan. Inilah menjadi sukacita di dalam kehidupan orang percaya. Berarti kita bersukacita karena Yesus mau mati demi keselamatan kita. Kita harus bersyukur kepada Yesus karena dia menjadi orang yang menderita, orang yang mau dihina, orang yang mau mati demi keselamatan kita bersama, keselamatan anak-anakku yang dikasihi Kristus. Salib yang dipikul Yesus, salib tempat Yesus tergantung,
itu menandakan bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini mendamaikan kita kepada Allah. Itu yang vertikal. Dan juga Yesus yang tersalib itu mendamaikan kita sesama kita umat manusia, yang berarti hubungan manusia dengan Allah telah diperbaiki oleh Yesus, atau hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama kita telah diperbaiki Yesus. Itu menjadi sukacita yang besar bagi kita. Berarti kita telah dipersekutukan, telah dipertemukan dengan Allah kita. Berarti kita tidak perlu takut untuk berdoa, untuk berkomunikasi, berbicara kepada Allah kita. Mari anak-anakku, selalulah hidup di dalam doa. Selalulah berbicara dengan Allah kita, Tuhan kita, karena kita telah diperdamaikan. Kau usah takut untuk berdoa. Mintalah apa yang kau butuhkan, mintalah apa yang kau harapkan di dalam hidupmu dari Allah kita, karena Dia pasti mendengar, pasti Dia akan memberi apa yang kita harapkan di dalam doa dan permohonan kita. Dan kita dituntut juga, diminta juga untuk berdamai dengan sesama kita. Berdamai dengan sesama kita tentu melakukan yang terbaik kepada orang lain, berbuat yang terbaik kepada saudara-saudara kita, berbuat yang terbaik kepada kakak adik kita, kepada orang tua kita. Itu adalah misi Yesus yang telah datang ke dunia ini. Misi Yesus untuk menyelamatkan kita. Dan melalui nats ini juga kita dipanggil untuk selalu tegar di dalam menghadapi segala kehidupan kita. Kalau saudara dihina orang lain karena kebenaran, karena melakukan yang baik, tidak usah takut, kuatlah, karena Yesus telah mengangkat segala kehinaan kita. Biarlah orang lain menganggap kita hina, tetapi kita di hadapan Tuhan adalah orang yang mulia, karena kita telah dipermuliakan Yesus. Bila anak-anakku menderita, mungkin karena sesuatu hal di dalam kehidupan kita, tetaplah kuat, karena Yesus telah menjalani penderitaan yang paling sakit, tetapi Dia kuat. Dia menjalani tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan misi keselamatan umat manusia. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Kita harus kuat di dalam menghadapi penderitaan. Jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, tetapi tetaplah kuat, setia, berjalan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan melalui salib Yesus dan melalui kematian Yesus, kita diberi jaminan bahwa kita tidak akan menerima kematian kekal, tetapi sebaliknya kita akan menerima kehidupan yang kekal seperti yang telah dijanjikan Yesus, dijanjikan Allah bagi semua orang percaya, bahwa kita akan menerima kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi semua orang percaya. Bila kita mengalami suatu kenyataan, mungkin dari keluarga kita, dari orang tua kita, sanak saudara kita yang telah duluan meninggal, jangan putus asa. Karena dengan iman kepercayaan kita, karena dengan jaminan kebangkitan Yesus, itu menjadi jaminan bagi kita bahwa kita akan bertemu nanti dengan saudara-saudara kita yang kita kasih, yang telah duluan meninggal dari kita. Itu adalah janji Allah. Karena semua yang percaya dan yang ikut diselamatkan, dia akan bangkit dan dia akan hidup dengan Dia, bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya, itu di dalam kerajaan Allah. Tetaplah kuat, tetaplah bersabar, tetaplah
di dalam menjalani hidup ini selalu setia kepada Tuhan. Jangan pernah surut iman dan kepercayaanmu. Jangan pernah takut dan ragu di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan pernah putus asa di dalam menghadapi segala penderitaan di dalam kehidupan kita. Pegang salib Yesus. Memegang salib Yesus, mengikuti Yesus, memegang Yesus, mempercayai Yesus, berarti kita telah menerima keselamatan dan kita telah dikuatkan dan kita telah bersama-sama dengan Yesus dan kita telah dimenangkan dari segala kehinaan, dari penderitaan, bahkan dari kematian, karena itu adalah tugas yang telah dilakukan dan dilaksanakan Yesus di dalam penebusannya kepada semua orang yang percaya. Rayakanlah Jumat Agung ini di dalam iman dan kepercayaan, tetapi ingat, selalu mempertebal iman kepercayaan kita, selalu mempertebal kehidupan kita untuk mengikut Dia dan mempercayai Dia di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, bahwa Engkau telah dihina, menderita, disalibkan, dan mati demi penebusan umat manusia. Dengan penderitaan, kami telah dimenangkan dari penderitaan. Dengan kehinaan yang Kau terima, kami telah keluar dari penghinaan dunia ini. Dengan penyaliban-Mu, kami telah diperdamaikan dengan Allah kami. Kami telah diperdamaikan dengan Allah yang telah menciptakan kami, dan kami telah diperdamaikan dengan sesama kami. Kuatkan kami di dalam menjalani hidup kami. Apapun yang kami jalani, apapun yang kami alami, apapun tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami akan kuat, karena Tuhan telah mendahului kami menghadapi segala sesuatu tantangan di dalam kehidupan. Dan kuatkan kami untuk selalu percaya akan hidup yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu kehidupan yang kekal, dan itu menjadi penghiburan bagi kami. Biarpun ada dari antara saudara-saudara kami yang telah mendahului kami yakin bahwa semua orang percaya akan bersama-sama dengan Engkau di tempat yang telah Engkau sediakan bagi kami dan bagi orang percaya. Bapa di surga, kuatkan anak-anak kami, anak sekolah minggu, di dalam kehidupannya masing-masing dan di dalam keluarganya dan juga di dalam pendidikannya. Kuatkan mereka di dalam melewati masa-masa pandemi pada saat ini karena virus corona. Kuatkan mereka, beri kesehatan, beri kekuatan agar mereka tidak terpapar oleh virus corona. Justru melalui proses pandemi yang kami hadapi pada saat ini menjadi semangat baru kepada kami untuk mengikuti Engkau, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami, secara khusus anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, beri kekuatan kepada orang tua untuk mendidik dan membina anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak kami semakin merasakan pendidikan, pengajaran, dan tanggung jawab orang tua di dalam hidupnya. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami mungkin yang sakit pada saat ini, dan orang tua anak-anak kami yang sakit. Tuhan kiranya menjamah, menguatkan mereka, memberi kesehatan, memberkati segala obat yang mereka makan. Biarlah itu menjadi sumber kesehatan kepada mereka, sehingga mereka di dalam sukacita untuk selalu hidup dan bersama dengan orang tua dan memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Oke Kak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan melalui apa Bang? Persembahan.
Kita kumpulkan lewat mana? Bisa lewat gereja, Iya. atau bisa transfer ke rekening gereja. Boleh, iya, boleh kesentuhannya juga Boleh ya. ke situ masing-masing. Iya. Kita mau kumpulkan persembahan, kita mau lagu Pujian Sungguh Ku bangga Bangga, Bapa. Bapa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah Ibadah kita sudah selesai. Iya Kak. Terus ngapain lagi bang, Bang? Sekarang kita mau berpisah dulu nih Kak. Mau berpisah ya? Iya, Waduh, tapi kita kan ketemu lagi minggu depan ya bang? Iya Kak, kita ketemu Iya. lagi minggu depan. Iya, tapi bang harus Iya. ini sekarang masih masa pandemi. Betul. Ya kita doakan sama-sama adik-adik, mama papa, ajak berdoa supaya si coronanya cepat pergi dan kita dapat berkumpul kembali di sekolah minggu untuk memuji Tuhan. Kangen gak ya adik-adik sekolah minggu? Pasti kangen Pasti Kak. kangen. Urus sekolah minggunya sama pendetanya, sama teman-temannya terutama ya bang. Iya Bang. Tapi biar sehat bang, kita Betul. harus apa bang? Kita harus yang pertama memakai masker. Pakai masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Iya, cuci tangan. Yang ketiga, jangan lupa olahraga. Olahraga. Yang keempat, banyak jaga jarak dulu Kak. Terus sama yang kelima apa bang? Yang kelima itu rajin makan. Oh, makan yang banyak dong Makan ya. yang banyak biar Waduh, tubuh makan banyak. sehat dan kuat. Kuat. Betul Kak. Wah, kayak kita ini bang sehat-sehat nih bang. Kayak kita semua sehat nih Kak. Oke, ayo Kak kita nyanyi lagu Som Mama Ya, Jauh sama Banget. Maria Bali Batak.